Ini kampus, Iya, beda kampus ya. nih. Ya, Jadi kadang Nggak bisa kuliah pulang. Ya, nggak boleh. Mengasah kemampuan mereka, melatih sejauh mana sih mereka itu bisa gitu kan, gitu. Itu mungkin gitu sih. Oke, berarti event Drowning Fair ini itu berbentuk seperti perlombaan gitu Ya, ya? perlombaan. Salah satu kampus negeri agama di wilayah Barat Selatan kan di Stand Labu ini. Jadi kita jangan kalah juga publikasi dengan kampus-kampus yang lain kalau bisa. Jadi salah satunya itu di Drowning Fair. Dirunding Podcast, Gila Talk. Halo Sobat Kreatif, selamat datang di Dirunding Podcast, We Learn, We Talk. Oke, perkenalkan nama saya Zulfan Marlian sebagai host di podcast kali ini. Saya mahasiswa Prodi KPI di STAN. Kali ini kita akan membahas sebuah event baru nih di STAN. Kita bersama narasumber kita langsung di event ini, ketua panitianya bersama Kak Tasya. Ya, halo. Ada juga narasumber kita satu lagi, beliau wakil 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yaitu Pak Sibran Mulasi MA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bebas nih mau tanya siapa dulu, Pak? Ya, Mungkin, silakan. langsung aja nih sama Kak Tasya. Sebenarnya event baru ini apa sih, Kak Tasya? Sebenarnya event baru yang ada di stand ini itu kita beri nama itu Dirunding Fair ya. Jadi Dirunding Fair ini merupakan festival kompetisi. Festival kompetisi yang diselenggarakan oleh Stand Tengku Dirunding Melabu, yang dimana ini itu menjadi sebuah kompetisi bagi generasi-generasi muda yang nantinya mereka di sini itu melatih atau mengasah kreativitas mereka, minat dan juga bakat mereka untuk hadir di di Dirunding Fair ini untuk terus diasah gitu. Oke, mungkin untuk Pak Sibran nih, sebelum kita jauh membahas tentang Dirunding Podcast ini, mulai dari kenapa sih apa tadi? Dirunding Fair. Oke, udah Atau disingkat DIFA ya? Iya, DIFA. DIFA. Udah. Ini Kak Tasya nih sebagai ketua penitianya. Apa ada dari kampus sendiri tahap-tahap pemilihan ketua penitian itu seperti apa? Kenapa bisa Kak Tasya menjadi ketua penitian? Oh ya, apa karena Tasyanya? Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Tasya jadi panitia Dirunding Fair? Sebelumnya Dirunding Fair ini kan sudah juga di perdana, tapi perdana itu kan belum sewah yang hari ini. Kemarin kan ada Covid. Masa-masa Covid kan kita terbatas Tasya, terbatas. Tapi kali ini kita lebih membuka peluang lebih banyak lagi, karena kemarin ketika kita rapat ada beberapa kategori yang kita akan buka. Ada internal mahasiswa kita sendiri, ada tingkat mahasiswa, ada tingkat SLTA, dan ada juga tingkat mahasiswa se-Aceh, se-PTKIN Aceh. Nah, jadi pada awalnya saya panggil semua mahasiswa dari semua ormawa, termasuk dari UKMPS dan lain-lain, semua kita duduk. Di sanalah saya berkeinginan untuk membuat acara yang event besar ini. Cuma kan saya nggak mampu sendiri, karena teman rekan saya itu kan mahasiswa. Jadi makanya saya pengen mereka itu lebih berkarya. Kami cuma membackup aja dari belakang. Jadi makanya kemarin saya serahkan pada mahasiswa, pilih siapa yang menjadi ketua di Dirunding Fair kali ini. Nah, kebetulan Tasya mungkin ada pengalaman di tahun yang lalu, dan beliau udah nih mau tamat. Kalau nggak kan nanti nggak bisa sidang kalau nggak mau. Jadi kita minta beliau yang sudah berpengalaman, karena ini lebih besar dari yang lalu. Jadi nanti kita libatkan semua mahasiswa-mahasiswa yang lain di panitia lain, jadi nanti bisa dibimbing oleh kita bersama itu. Oke, berarti pemilihan ketua panitia ini bukan asal-asal, cuma berarti ada melalui proses penyeleksian berarti. Bukan kita seleksi, kita panggil dulu semua siapa yang bersedia. Malah kita buka ini Google Form, kita sebarkan. Siapa yang mau bergabung, ya udah isi Google Formnya. Jadi kita undang semuanya, dan dosen tetap ada di sana. Cuma saya nggak begitu memunculkan dosen karena mereka membackup aja dari belakang. Jadi seperti itu. Oke, Kak Tasya, berarti event ini
yang berapa kali berarti? Jadi sebenarnya event ini itu udah event yang kedua ya. Kedua. Tahun lalu kita juga sudah melaksanakan event di Runding Fair ini. Tapi event yang lalu ya seperti dibilang kita punya ada kendala di COVID kemarin itu. Jadi pelaksanaan kegiatan di Runding Fair ini itu dilaksanakan secara online dan juga apa namanya mungkin itu karena pertama ya dan awal-awal jadi orang belum banyak mengenal juga ya kan Pak, belum banyak mengenal di Runding Fair. Jadi secara ini memang belum banyak yang ikut, tapi semoga aja ya di Runding Fair kali ini semakin banyak di tahun ini, di tahun 2022 ini semakin banyak orang yang bisa ikut gabung dalam Runding Fair kali ini. Jadi gini, kita bicara soal di Runding Fair nih. Ini sebuah event. Tapi orang belum tahu nih, ini event seperti apa gitu. Oke. Apa sih sebenarnya di Runding Fair ini? Sebenarnya ini kan kayak tadi saya sebutkan gitu kan, ini sebuah festival ajang kompetisi. Sebenarnya ini itu bertujuan untuk menghasilkan ataupun mencetak kader-kader nih, mencetak kader-kader generasi muda yang apa namanya dia punya kadang gini. Kita kan punya kreativitas ataupun punya minat atau bakat, tapi kita ini nggak punya wadah untuk apa namanya Berekspresi ya. ya untuk bisa mengasah kemampuan itu. Nah, dengan hadirnya di Runding Fair ini justru itu menjadi apa ya ruang bagi mereka ini semua Pak untuk bisa mengasah kemampuan mereka, melatih sejauh mana sih mereka itu bisa gitu kan gitu. Itu mungkin gitu sih. Oke, berarti event Runding Fair ini itu berbentuk seperti perlombaan gitu ya? Ya, perlombaan, Salah satunya tapi perlombaan. salah satunya perlombaan. Tapi sebenarnya kita mau buat di Runding Fair ini tuh seperti rangkaian kegiatan ya Pak ya, rangkaian kegiatan. Jadi nggak cuman perlombaan gitu, nggak cuman perlombaan saja, tapi ada rangkaian kegiatan di dalamnya. Mungkin nanti ada seminar ataupun juga nanti ada berbagai macam lagi ya. Runding Conference Internasional itu juga Iya, di itu dalam tapi- Runding Fair. Oh, Tapi- berarti di dalam kegiatan itu. Dalam rentetan kegiatan di Runding Fair ada banyak kegiatan insyaallah kan nanti yang kita adakan. Dan semua itu kan nanti kerjasama dari berbagai macam pihak, termasuk P2M juga, P3M juga. Gitu sih. Apa namanya? Berarti kepanitiaan ini berarti bukan cuma di mahasiswa aja berarti karena event Yang besar. lomba-lomba itu lebih kepada mahasiswanya. Berarti dari pihak-pihak akademik juga berkecimpung berarti Pak. Juga ikut bersama itu. Betul. Mungkin kita lebih pengenalan ke di Runding Fair-nya nih. Di Runding Fair, atau singkat DIFA tadi ya. Iya. Yang melatar belakangi kegiatan ini tuh apa gitu? Di Runding Fair ini itu hadir karena kita pingin nih di kampus ada sebuah event besar yang dilaksanakan secara rutin. Secara rutin itu setiap tahunnya ada Berarti gitu. program tahunan ya? Ya, program tahunan. Jadi dilakukan secara rutin. Dan ini juga menjadi apa namanya wadah tidak hanya bagi mahasiswa saja, tapi juga bagi siswa-siswa untuk mengasah kreatifnya, bakat dan juga minat mereka untuk melahirkan karya-karya yang bisa hadir di Runding Fair gitu. Oke. Di event ini tuh apa maksudnya? Yang bisa mengikuti event ini siapa-siapa saja gitu? Oh, oke. Sasaran dari di Runding Fair ini sebenarnya kita terbuka untuk mahasiswa dan siswa, ya kan? Jadi untuk di Runding Fair tahun kemarin juga masih mahasiswa dan siswa, dan tahun ini juga di Runding Fair kita buka untuk mahasiswa dan siswa. Tapi nggak tahu ya kedepannya mungkin di Runding Fair bakal lebih update lagi, bisa dibuka untuk umum. Jadi masyarakat luas itu bisa ikut dalam kegiatan di Runding Fair ini gitu. Berarti event ini juga menjadi strategi kampus gitu Pak ya dalam menggait Sosialisasi. siswa-siswa gitu ya. Iya. Terutama dalam mensosialisasikan kampus kita. Karena kan salah satu kampus negeri agama di wilayah Barat Selatan kan di Stand Labuh ini. Jadi kita jangan kalah juga publikasi dengan kampus-kampus yang lain kalau bisa. Jadi salah satunya itu di Runding Fair. Makanya kita kan akan di dalam serangkaian di Runding Fair nanti ada seminar-seminar, ada DCIS yang terutama itu kan kegiatan rutin kita udah 3 tahun dilaksanakan, itu juga bagian dari di Runding Fair. Karena rencananya ending daripada semua kegiatan ini adalah ketika Milad Standard di bulan 9. Jadi di sanalah kita merayakan perayaan-perayaan ini menutup. Selama malam anugerahnya gitu ya. Ya gitu rencana seperti itu.
Jadi mudah-mudahan tercapai. Oke. amin, semoga. Ini event Dirunding Fair gitu. Ya. Pasti di stand banyak nih event-event lain gitu. Yang membedakan Dirunding Fair ini dengan event-event lain itu apa, Pak? Yang membedakan dengan event lain. Contoh misalkan ada seminar ya. Ada seminar. Seminar kalau dulu kan berpencar ya, berpisah. Ada seminar, buat webinar, ada pelatihan dosen macam-macam. Nah, jadi sekarang kalau bisa diikat dalam suatu kegiatan. Memang Dirunding Fair pada awalnya kan rencana memang lomba-lomba. Lomba-lomba, tapi apa namanya, belakangan muncul ide, ya udah kita ikatnya satu ini, kita ibaratnya ini sebuah rumah besar yang tujuannya semua publikasi sebenarnya. Karena selama ini apa namanya, stand kita kan masih kecil, masih baru negeri kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain yang ada di Aceh umpamanya. Tapi salah satu jalan untuk membuat kampus kita punya gaungnya itulah model seperti ini. Dengan mengadakan event-event. Dengan mengadakan event-event ini dan menyentuh berbagai macam pihak, terutama kan rencana kita hari ini adalah kita coba menyentuh anak-anak SMA yang nantinya mereka kan mengenal kampus STAN itu. Jadi ketika mereka udah selesai nanti punya niat untuk melanjutkan kuliah. Nah, minimal kita bisa memotivasi mereka lah dengan ada turunnya adik-adik mahasiswa ke sana. Ada yang nggak rencana kuliah tapi tiba-tiba enak juga kuliah, ada kegiatan mereka. Jadi bisa memotivasi. Masalah mereka memilih kemana itu kan terserah potensi yang ada pada mereka. Yang penting anak-anak kita seputaran ini dengan adanya kampus itu ikut mencerdaskan masyarakat yang ada di sekitar. Bicara event ini, pasti event ini kan besar gitu, Pak. Itu dananya dari mana gitu? Kontribusi kampus tuh apa? Iya. Gimana gitu, Pak? Ini dana kan mungkin kita mancingnya pakai dana sebenarnya kan. Jadi seperti cerita yang dulu juga, kalau dulu kan dananya kecil dengan berbagai macam kendala, setelah itu dievaluasi, kita ada penambahan penyuntikan dana juga ada di kampus, tapi kita juga ada mitra-mitra yang sudah kita kerjasama. Jadi mereka juga kita ajak ikut nimbrung di dalam perayaan Dirunding Fair ini. Jadi intinya kita tidak bergerak sendiri nih. Ya, jadi ada rekan-rekan kita yang sudah menjalin kerjasama MOU dengan kita, itu juga kita ajak. Jadi supaya kita terangkat, mereka juga ikut bersama dengan kita. Berarti mereka bisa berkontribusi juga nanti. Minimal ya adalah misalnya kontribusinya untuk kegiatan kita. Untuk Kak Tasya nih, apa sih impact dari event Diva itu sendiri gitu? Kalau misalnya impact dari Dirunding Fair ini, terutama kalau bagi kampus ya, bagi kampus itu sendiri, impactnya memang lebih kepada pengenalan dari masyarakat juga nih kan. Ini kan dengan hadirnya Dirunding Fair ini di tengah masyarakat, justru akan lebih dikenal, kampus jauh lebih dikenal, lebih banyak yang tahu nih, di stand ternyata ada sebuah event besar, ternyata ada Dirunding Fair gitu. Nah, kalau misalnya impact bagi mahasiswa ataupun generasi muda ataupun siswa, ya impactnya bagi mereka akan mengenyam sebuah prestasi ya kan. Mereka akan menghasilkan prestasi-prestasi dari Dirunding Fair ini dengan terus melatih diri, dengan siap berdaya saing tinggi nanti untuk kedepannya dalam menghadapi tantangan era globalisasi gitu. Oke, bicara soal Dirunding Fair nih. Saya lihat Kak Tasya udah siap kali, apa kita bisa kita sucinya. Kita bisa bahas soal logo juga. Pasti Dirunding Fair ada logo nih kan? Ada. Mungkin kita bisa bicarakan nih filosofi logo tersebut gitu. Oke, sebenarnya ini mungkin ada logo Dirunding Fair. Di logo ini itu ada maknanya. Dari kalau misalnya kita bisa lihat nih dari logo ini kan dia lebih berbentuk kepada kopiah mekutub yang dipakai oleh sosok pahlawan Aceh Barat, yaitu Teku Umar kan. Nah, di sini juga terdapat bunga selanga. Jadi untuk kopiah Teku Umar ini, kopiah topi ini itu lebih melambangkan kepada jiwa kepahlawanan Teku Umar ya kan. Jiwa kepahlawanan Teku Umar. Jadi di sini Dirunding Fair ini juga ingin yang berpartisipasi dalam kegiatan Dirunding Fair ini juga mempunyai semangat dan jiwa patriotisme yang sama seperti sosok Teku Umar gitu kan.
Dan juga untuk bunga selanga ini juga merupakan identitas Aceh, Aceh, di mana di sini lebih melambangkan keharuman ataupun sebuah pertumbuhan dan kemakmuran. Ya. Selanjutnya ini ada warna-warna yang memang menjadi ciri khasnya di runding. Ada warna merah, jingga, hijau, sama hitam. Untuk warna merahnya itu lebih kepada semangat dan juga pengabdian. Artinya semangat kita untuk terus berkarya, semangat kita untuk terus melakukan untuk mencetak kader-kader gitu, mencetak kader-kader generasi. Habis itu juga pengabdian kita terhadap bangsa dan juga negara. Selanjutnya untuk jingga, warna jingga itu lebih kepada inovasi ataupun semangat pembaruan. Jadi di Runding Fair ini juga terus melakukan pembaruan di mana tidak kaku, maksudnya tidak hanya terfokus gitu, dan juga melakukan keterbukaan secara umum. Selanjutnya untuk warna hijau ini kalau kita makan seperti warna logo kampus kita ya kan, logo kampus kita itu kan warna hijau. Jadi di sini itu lebih melambangkan kepada kedamaian ataupun perjuangan. Jadi kita pingin kader-kader, bukan kader-kader sih, peserta ataupun nanti itu tidak hanya mempunyai intelektual yang sangat tinggi aja, tapi juga berakhlakul karimah sesuai dengan perguruan tinggi Islam ini. Selanjutnya untuk warna hitam itu lebih kepada keteguhan dan kekuatan kita secara bersama-sama gitu. Itu mungkin sih filosofi singkatnya dari logo Runding Fair ini. Oke, itu di Runding Fair ya kan? Nama besarnya di Runding Fair. Kenapa di Runding Fair? Sebenarnya kalau untuk nama kita kan ada, memang nama kampus itu kan kita berujuk dari nama kampus ya. Nama kampus kan Stand Teguh Runding Labu. Jadi kita pingin nama itu menjadi identitas ya kan. Runding Fair ini menjadi identitas bahwa Runding Fair ini punya pemilik Stand Teguh Runding Labu gitu. Oke Pak, selain event ini, pasti tujuan event ini yaitu untuk tidak lain yaitu untuk mempublish kampus kita gitu. Selain event ini itu apa ada strategi lain untuk mempublish kampus kita juga? Banyak. Sebenarnya kan program-program yang sudah kita laksanakan banyak. Ini kan ada juga program-program pengabdian dosen penelitian kan. Seperti hari ini baru kan tadi baru acara mimbar akademik yang dimana dosen-dosen itu diterjunkan ke lapangan untuk menjadi khatib di hari ini. Saya juga tadi salah satu menjadi bagian daripada peserta yang mengikut mimbar akademik. Jadi ini kan juga bagian daripada pengabdian kita. Jadi untuk memberikan kampus kita dikenal oleh yang lain. Kemudian yang di sisi lain juga banyak. Juga ada dosen-dosen program pengabdian di Aceh Jaya. Mungkin minggu depan ada sekelompok dosen akan melakukan pengabdian kepada guru di Kabupaten Aceh Jaya. Dan nanti insya Allah seterusnya kita juga akan pikirkan terus apa yang perlu bisa kita berikan ke orang lain. Kalau saya ke mahasiswanya, saya lebih menggerakkan mahasiswa untuk apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita ciptakan, kita pikirkan sesuatu yang bermanfaat ke orang lain, yang nanti menjadi motivasi adik-adik yang kita nanti mahasiswa juga akan menciptakan hal yang sama atau mereka lebih kreatif lagi nanti ke depan. Jadi ini ajang untuk membuka peluang, menciptakan hal-hal baru yang nanti dengan hal-hal baru itu juga bernilai plus pada adik-adik mahasiswa sendiri. Karena sekarang kan lulusan sarjana itu banyak sekali. Tapi ketika di tempat kerja itu plus-plusnya yang dilihat. Contoh misalnya Irfan nanti lulusan ESOS. Ada berapa orang yang sidang sekalian Irfan? Ya kan? Ada 5 orang atau 10 orang katakanlah. Ketika diminta ijazah ESOS di tempat di suatu instansi pasti nanti dilihat yang plusnya yang lain apa. Misalnya Irfan punya kemampuan di bidang bahasa Inggris, punya skill di bidang kameramen dan lain sebagainya. Sementara teman-teman lain tidak seplusnya Irfan gunakan. Tentu kan yang menang itu. Tapi satu, kemarin saya juga duduk dengan Bapak Kacapdin di Kabupaten Aceh Jaya ketika mengajukan MOU kita juga dengan sana. Kata beliau, hari ini yang paling mahal itu adalah moral, akhlak. Di beliau melihat ada lulusan daripada SMA di satu SMK
Ketika itu diminta anak lulusan SMA itu untuk dipekerjakan beberapa orang di suatu tempat di perusahaan. Tiba-tiba yang lulus itu bukan yang nilai tertinggi. Jadi kan dia orang biasa-biasa saja, tapi dia diterima oleh perusahaan. Jadi ini pingin cari tahu, Bapak Kecap itu pingin tahu kok bisa. Seharusnya kan yang bernilai yang punya IPK tinggi atau nilai tinggi yang direkrut. Padahal bukan itu. Dia perusahaan lebih melihat pada moralnya dulu. Jadi pertimbangan moral pertama sekali, kemudian nanti baru diikuti yang lain. Makanya plus-plus itu adik-adik mahasiswa itu harus menciptakan plus-plus itu. Jadi harus bisa itu. Makanya ini salah satu ajang untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Peningkatan kompetensi mahasiswa. Jadi dengan ada pengalaman-pengalaman seperti ini, ketika nanti mereka dipekerjakan di mana saja, pengalaman-pengalaman seperti ini akan berguna itu. Jadi makanya kita konsepnya jangan kayak zaman dulu kan yang terpinter dalam kelas itu yang ranking 1, yang lain tidak begitu ini kan. Tapi sekarang kan tergantung sudut mana yang kita lihat. Bisa saja yang ranking peringkat 1 itu di akademisnya tinggi, tapi di kemampuan yang lain berkomunikasi, berhadapan dengan orang lain tidak mampu. Itu ya, makanya disinilah saya mengajak adik-adik mahasiswa juga semua, yuk ikut organisasi, ikut terlibat dalam semua kegiatan-kegiatan kampus, karena itulah salah satu peluang kalian untuk belajar di sini. Jangan mengharapkan uang dulu. Karena uang itu kalau kita udah berpengalaman, nanti uang akan mencari kita. Tapi kalau tidak berpengalaman, kita capek-capek untuk mencari uang. Jadi seperti itu. Ini salah satu ajangnya, dan ajang-ajang yang lain nanti coba kita pikirkan. Dan saya juga sangat mengharapkan juga sama adik-adik BD Misi Permadiksi yang khusus, mereka kan dia punya organisasi sendiri. Jadi mereka juga menciptakan suatu yang bisa yang berkesan di mereka itu. Misalnya saya sudah menawarkan mereka membuat webinar yang rutin setiap Jumat. Nanti webinar itu kan silahkan diundang siapa saja. Termasuk saya akan membantu teman-teman saya di Warek 3. Itu mereka siap untuk membantu mengisi webinar itu. Jadi dengan seperti itu nanti pengalaman-pengalaman yang sudah ada ya di senior-senior itu tokoh-tokoh itu kan bisa menjadi tempat belajar adik-adik si Formadiksi itu. Malah saya anjurkan itu dijadikan YouTube. Nanti YouTube itu mungkin ada monetisasi dan sebagainya, ada pendapatan, silahkan dinikmati pendapatan itu untuk kalian. Jadi jangan lagi kesantik mahasiswa BD Misi itu adalah dari keluarga kurang mampu, tapi ketika di kampus mereka bisa berusaha, bisa membuat usaha dan punya income tersendiri untuk membantu. Jadi dan lain-lain lah. Makanya saya sangat mengharapkan pemikiran dari adik-adik mahasiswa itu apa yang bisa kita lakukan. Ya udah, kita tampung. Masalah uang kita pikir belakangan. Yang penting kita jalankan dulu lah. Nanti kalau udah ada produk, ini produknya. Coba gimana cara diikuti uang ke produk itu. Kita pikirkan. Berarti di stand sendiri cukup aktif lah, bukan cuma event Diva aja. Tinggal mahasiswa saja mengikuti atau enggak. Ada keterlibatan mahasiswa juga. Semua. Ya. Tapi ada mahasiswa udah mulai aktif. Tapi ini tinggal kita tarik dulu yang lain. Mungkin kebiasaan di sekolah, ya kan? Kalau sekolah kan pakai baju dinas, pagi berangkat belajar, habis itu pulang. Ini kampus, kampus nih. Jadi kadang bisa kuliah pulang. Ya, terkadang kayaknya juga mahasiswa kita ini ada yang bisa, tapi nggak mau. Iya, betul. Ya, itulah. Makanya kan sekarang untuk apa kalau kita pinter hanya sendiri pinter, tapi kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Jadi makanya kan kalau kita ingin berlari kencang, mungkin kita bisa berlari sendiri. Tapi kalau kita ingin berlari jauh, yuk kita sama-sama itu. Jadi makanya adik-adik mahasiswa yang lain juga perlu ikut nimbrung lah. Jadi jangan pesimis. Apalagi kan ini udah ada podcast, sudah beberapa ini punya kalian nih. Silakan dipakai, silakan mau diisi. Jadi tinggal sampaikan saja. Yang penting dijaga. Yang penting dijaga karena produk punya bersama. Punya bersama. Intinya mau dulu. Intinya mau dulu. Kalau nggak mau rusak aja. Kalau rusak ini nanti kita nggak bisa. Ada jalan ya kan? Iya, betul. Jangan pesimis. Untuk Kak Tasya sendiri nih sebagai ketua panitianya. Kira-kira nih kapan nih mau diadakan event ini gitu? Mungkin untuk event The Running Fair ini rencana ini masih kita adakan, kita akan buka di pertengahan Juli ya Pak, Juli. Dan tapi ini memang mungkin masih bisa ada perubahan sesuai nanti kita akan adakan rapat lagi, akan ada diskusi lagi bersama teman-teman panitia termasuk juga dosen dan ada Bapak juga. Jadi nanti kita sesuaikan
dan finalnya memang di bulan 9 dalam rangka milad ya Pak, dalam rangka milad. Tapi intinya mungkin akan dibuka di pertengahan Juli. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk ikut dalam kegiatan The Rounding Fair kali ini. Dan saya selaku panitia berharap banget bahwa banyak yang bakal bisa berpartisipasi ikut, nggak cuma dari kalangan mahasiswa saja, tapi dari kalangan siswa juga ikut antusias dalam mengikuti kegiatan ini gitu. Pokoknya untuk informasi selanjutnya kalian bisa langsung cek di Instagramnya di Rounding Fair. Ada di bawah sini, oke. Di bawah sini ya. Nanti tinggal diedit aja nih di bawah sini pokoknya. Ya. Kegiatan kita offline kan? Ya. Insya Allah offline. Iya, Offline karena dan tahun online. kemarin itu kan kegiatan kita online, tapi untuk tahun ini kita rencanakan semoga bisa dilakukan secara offline ya Pak. Dan semoga nggak ada kendala apapun. Jadi semoga kedepannya sukses lah istilahnya. Oke, mungkin untuk penutup kita pada hari ini gitu, harapan dari ketua panitia terhadap event ini itu apa? Kalau harapan sih semoga ya acaranya sukses, semoga untuk event ini itu tidak berhenti di sini saja, ada penerus nantinya, dan kalau bisa lebih wow lagi dan lebih berkembang lagi nantinya. Mungkin di awal masih ada sedikit demi sedikit, tapi nggak apa, kita terus berinovasi, kita terus melahirkan pembaruan-pembaruan, jadi semoga semakin berkembang. Dan untuk acara ini semoga sukses nantinya, agar apa ya, ini bisa menjadi sesuatu kebanggaan bagi stand juga. Dan harapannya juga tetap semangat kita selaku mahasiswa juga harus semangat gitu. Dari Pak Sibran, Ya. harapan Bapak nih terhadap event-event seperti ini? Ya, harapannya pertama sukses, ya kan, bisa seperti yang kita rencanakan. Kalau bisa luar biasa lagi yang tidak kita prediksi itu akan terjadi, sebagai bahan evaluasi kita ke depan. Yang kedua, saya sangat mengharapkan adik-adik semua mahasiswa ikut terlibat. Yuk kita bersama-sama, karena ini bukan punya saya, bukan punya panitia. Ini adalah milik kita bersama. Ini tempat kita belajar. Makanya di sini saya sangat mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang sudah terlibat, karena ini saya ingin melihat gini aja. Saya ingin melihat mahasiswa itu sukses nggak melaksanakan kegiatan-kegiatan besar. Yang punya kendala laporkan pada kita. Jadi saya nggak begitu di depan, tapi saya tetap kontrol di belakang dengan teman-teman dosen yang lain. Jadi supaya nanti Tasya dan kawan-kawan bisa membuktikan bahwa pada adik-adik mahasiswa ini kami bisa lakukan. Kalian gimana untuk ke depan? Kan nggak mungkin Tasya selalu. Jadi mungkin Tasya nanti jadi kuliah lagi kan, jadi profesor, jadi ada penerus kembali ya, lagi ke ada sini. penerus. Minimal ada penerus lah. Tapi masa-masa manis itu kan tetap ikut dikenang oleh orang lain. Setidaknya berikan pedoman kepada adik-adik. Minimal seperti itu, kan? Ini membagikan motivasi pada adik-adik yang lain. Oke, terima kasih sahabat kreatif. Sekian perjumpaan kita kali ini bersama narasumber kita yang sudah sedikit berbincang-bincang terhadap event The Rounding Fair ini, yang mana event ini tadi bertujuan untuk memperlihatkan atau mempublish kampus Stand Teguh The Rounding Melabuh kepada siswa maupun mahasiswa di luar sana. Oke, terima kasih pada sahabat kreatif semua. Terima kasih kepada Bapak Sibran. Sama-sama. Terima kasih kepada Kak Tasya sebagai ketua penitia. Terima kasih sahabat kreatif The Rounding Podcast. Saya tutup perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.